Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Pun Raman sudah berdiri di pintu pondok, menenteng rantang makan siang. Sumringah, seperti tak ada beban apapun dalam hidupnya. Padahal perjalanan hidupnya persis seperti riak-riak air, berlomba menuju pantai, dan berakhir di atas butiran pasir. Berhasil, jawabku. Seperti apa hasilnya? Tanya Pun Raman penasaran. Perahu tidak ringil sewaktu Adi menebar jala, jelasku. Bagus, kata Pun Raman bangga sambil meletakkan rantang di atas bale-bale. Ombak di permukaan danau makin besar, gelombangnya silih berganti terhempas ke pantai. Kami bertiga naik ke perahu, melakukan uji coba terakhir. Perahu berlayar memecah ombak, menuju lokasi Doran di tengah danau. Hempasan ombak tak membuat perahu oleng, hanya ulu perahu yang terguncang saat membelah ombak. Ini perahu paling seimbang, kata Pun Raman. Benarkah? Yakin Adi bangga. Benar. Kamu beruntung memilikinya, jawab Pun Raman. Hore, pekik Adi sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Jaring berdiameter 3,5 inci yang ditebar Adi, berhasil memerangkap puluhan ikan. Berbagai jenis ikan bergelantungan di penampang jaring, ada ikan mujahir dan ikan mas. Adi memang nelayan dekar, selalu beruntung saat memancing dan menebar jaring di danau. Usai makan siang, kami kembali ke rumah Pun Raman. Ikan hasil tangkapan dicucuk dengan uyet, batang bunga morning glory liar, yang banyak tumbuh di samping pondok. Aku menenteng 3 cucuk ikan mas, Adi menenteng 4 cucuk ikan mas dan mujahir, sedangkan Pun Raman menenteng 2 cucuk ikan mas dan 4 cucuk ikan eyas, relo dan kepras. Cangkulnya akan segera Pun siapkan, janji Pun Raman kepada Adi saat melangkah dari pematang sawah menuju ke badan jalan. Cangkul adalah tangkul dalam bahasa Indonesia. Baik, terima kasih, jawab Adi. Adi pernah cerita, dia akan mendirikan sebuah penyangkulan ikan depik di sekitar ujung Mepar. Dewi bersedia tinggal di sana, menyangkul ikan depik yang sedang mencari tempat memijah. Kemunculan kami di depan rumah Pun Raman, disambut bibi Remelah dengan rasa kagum. Tentengan ikan mas dan mujahir sebanyak itu, baru pertama kali disaksikannya. Biasanya tangkapan Punmu paling banyak 5 cucuk, malah mujahir kecil yang banyak, komentar bibi Remelah. Si Item lebih dekar dari aku, ungkap Pun Raman memuji ponakannya. Di meja makan, Pun Raman mengakui kedekaran Adi dalam urusan menangkap ikan. Garis tangan Adi mirip dengan iparnya, Aman Adi. Setiap memancing atau menebar jaring pasti membawa hasil, jarang pulang dengan tangan kosong. Aku membenarkan komentar Pun Raman, kuceritakan saat menjaring ikan untuk menu mijik 3 bulan lalu, jaring penuh dengan ikan. Menikmati menu istimewa malam ini, bukan hanya kami bertiga. Rani dan ibunya juga duduk semeja dengan kami. Biasanya, di meja itu hanya untuk tamu, sedangkan Rani dan ibunya makan di bale-bale. Menu yang terhidang pun luar biasa, pengat mujahir dan ikan mas masam jing. Saat bincang-bincang di meja makan, aku menghindari bertatap pandang dengan Rani. Khawatir, terjadi perubahan gestur, sehingga menguak hubungan rahasia di antara kami. Makanya, kufokuskan perhatian kepada Pun Raman sebagai pembicara utama. Biarlah hubungan itu menjadi rahasia kami berdua, sampai sejarah membukanya satu hari nanti. Menjelang Relemlo, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami pamit istirahat, karena saat terbit fajar besok, akan berlayar menyeberangi Danau Laut Tawar. Mereka bertahan, meminta kami menginap sampai malam minggu. Adi menjelaskan, kami harus mempersiapkan bahan praktek mengajar. Meskipun dengan berat hati, akhirnya mereka merelakan kami pulang besok pagi.